sampaikan untuk Anda. Bersama saya, Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Rekap hasil bola tadi malam dari Senin 2 Januari hingga Selasa 3 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Dua tim elit Eropa sama-sama meraih hasil minor, sedangkan timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sejumlah pertandingan yang dimainkan tadi malam mulai dari 1 laga Liga Inggris, 4 laga Liga Prancis, dan 2 laga Piala AFF 2022. Pertama dari Liga Inggris, Liverpool tidak berdaya saat tandang ke markas Brentford dengan skor akhir 1-3. Dengan hasil tersebut, Brentford berhasil melesat ke posisi 7 klasemen dengan membuntuti Liverpool. Beralih ke Liga Prancis, pekan 17, Paris Saint-Germain juga gagal pada laga tandangnya kontra Lens dengan skor akhir 1-3. Dengan hasil itu, Lens pepet PSG di posisi kedua dengan mengemas 40 poin, sedangkan PSG torehkan 44 poin. Lalu untuk Piala AFF 2022, akhirnya timnas Indonesia berhasil melenggang ke semifinal setelah bekuk tim tuan rumah Filipina dengan skor 2-1. Dengan hasil tersebut, skuad Garuda harus puas finish sebagai runner-up membuntuti Thailand di grup A Piala AFF 2022. Sedangkan Thailand berhasil torehkan kemenangan telak di kandangnya sendiri kontra Kamboja dengan skor 3-1. Baik Thailand dan Indonesia sebenarnya sama-sama mengemas 10 poin, namun skuad Garuda kalah dalam produktivitas jumlah gol. Berikut rekap hasil bola tadi malam Senin 2 Januari hingga Selasa 3 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Pertama, hasil Liga Inggris pekan 19. Brentford menang 3-1 atas Liverpool. Kedua, hasil Liga Prancis pekan 17. Lens menang 3-1 atas PSG. Strasbourg kalah 2-3 dari Troyes. Lille menahan Reims 1-1 dan Montpellier kalah 1-2 dari Marseille. Ketiga, hasil grup A Piala AFF 2022. Filipina kalah 1-2 dari Indonesia. Thailand menang telak 3-1 atas Kamboja. Tangisan Kapten Timnas Filipina Stephen Shark pecah seusai laga melawan Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Piala AFF 2022. Air mata yang keluar dari pemain berusia 36 tahun itu juga menjadi penanda pensiunnya dari Timnas Filipina. Pertandingan yang telah digelar di Stadion Rizal Memorial diakhiri dengan skor 2-1 untuk keunggulan tim tamu dan juga menjadi dansa terakhir bagi Stephen Shark bersama timnas Filipina. Shark yang merupakan pemain naturalisasi asal Jerman itu pertama kali berseragam timnas Filipina pada tahun 2011 silam. Sang kapten yang melegenda di kubu The Azkals itu pun mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat di sepanjang karir timnasnya. Tidak lupa, Shark pun mengucapkan terima kasih dan selamat bagi skuad Garuda yang berhasil memenangkan pertandingan. Menurut Shark, sejatinya dalam laga itu ia dan rekan setimnya sudah tampil dengan performa penuh. Bahkan menurutnya performa yang ditampilkan oleh The Azkals dalam laga itu pun juga patut dibanggakan. Dari sebelum laga kontra Timnas Indonesia, The Azkals memang sudah dipastikan tidak lolos ke babak semifinal. Sementara dari skuad Garuda, lewat hasil ini pun menghasilkan tiket semifinal yang dapat diraih dari posisi runner-up grup A. Sebagai informasi, pertandingan semifinal leg pertama Timnas Indonesia akan menghadapi juara dari grup B.
Pertandingan itu akan tersaji di Stadion Utara Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kembali menyoroti lini penyerangan skuad Garuda seusai pertandingan melawan Filipina pada babak penyisihan Grup A Piala AFF 2022. Sinteyong menyinggung nama salah satu pemainnya, yaitu Dimas Derajat. Pada laga yang digelar di Rizal Memorial Stadium, Filipina, pada Senin 2 Januari 2023, skuad Garuda meraih kemenangan tipis dengan skor 2-1. Walaupun menang pada pertandingan itu, lini depan skuad Garuda masih menjadi sorotan. Melawan skuad The Ascals, skuad Garuda mendominasi serangan. Total Witan Sulaiman CS mencatatkan 3 tendangan ke gawang dari 10 kali percobaan. Kembali lagi, lini serang gagal melakukan finishing dan banyak membuang peluang emas di depan gawang. 3 pemain yang berposisi sebagai striker yaitu Ilyas Pasojevic, Dendi Sulistiawan, dan M. Rafli terus mendapatkan rotasi. Namun hanya Dendi yang cukup tajam dengan koleksi 2 golnya. Faktor utama tumpulnya lini pertahanan Timnas Indonesia adalah absennya Dimas Derajat di Piala AFF 2022. Dimas Derajat harus absen karena mengalami cedera meniskus di bagian lutut kiri. Akibatnya pemain asal klub Persikabo 1973 itu harus melewatkan Piala AFF edisi tahun ini. Sinteyong akhirnya buka suara terkait absennya Dimas Derajat yang kemungkinan dianggap membuat lini serang Timnas Indonesia kurang maksimal. Ia mengaku bukan karena absennya Dimas Derajat, tetapi masih pada masalah terkait finishing. Namun walaupun tanpa Dimas, ia menegaskan akan memaksimalkan pemain yang ada. Mereka sudah mengunci 1 tiket ke babak semifinal Piala AFF 2022. Klasemen akhir Grup A Piala AFF 2022 memunculkan Thailand dan Indonesia sebagai 2 wakil yang lolos ke babak semifinal. Diketahui laga terakhir Grup A antara Filipina versus Indonesia serta Thailand versus Kamboja berjalan bersamaan. Yang terjadi pada 2 laga itu bisa dibilang adalah saling rebut posisi juara grup antara Indonesia dan Thailand. Di Rizal Memorial Stadium, Filipina, Timnas Indonesia unggul 2 gol lebih dulu di babak pertama. Sundulan Dendi Sulistiawan dan sepakan Marcelino Ferdinand membuat Garuda untuk sementara unggul 2-0. Sementara Thailand unggul juga 1-0 lewat sepakan penalti Terazil Dangda. Di babak pertama, status juara Grup A menjadi milik Indonesia karena mereka unggul jumlah gol 12-2 berbanding Thailand 11-1. Namun di babak kedua semuanya berubah. Thailand mencetak gol kedua lewat Sumannya yang menjadikan skor berubah 2-0 pada menit ke-50. Kamboja memperkecil ketertinggalan pada menit 68 lewat Sieng Chantea. Pada fase ini Thailand dan Indonesia memiliki poin yang sama yaitu 10. Selisih gol yang sama 12-2 dan juga head-to-head imbang. Namun kelengahan lini pertahanan Timnas Indonesia harus dibayar gagal jadi juara grup. Filipina memperkecil ketertinggalan lewat gol sundulan Jens Sebastian Rasmussen pada menit ke-83 sehingga skor menjadi 1-2. Thailand semakin mempertegas keunggulan selisih gol mereka
ketika Terasul Dangda memastikan kemenangan Thailand 3-1 pada menit 90. Thailand pun dipastikan jadi juara grup A dengan poin 10, selisih gol 13-2. Sementara Indonesia memiliki poin 10 dengan selisih gol 12-3. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan menghadapi juara grup B yang akan ditentukan dalam laga nanti malam. Dan Vietnam berpeluang besar menjadi juara grup B. Daftar klasemen akhir grup A Piala AFF 2022. Pertama Thailand 10 poin, Indonesia 10 poin, Kamboja 6 poin, Filipina 3 poin, dan terakhir Brunei Darussalam 0 poin.
Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, bicara tentang peta persaingan di babak semifinal Piala AFF 2022. Setelah kemenangan atas Filipina pada 2 Januari, skuad Garuda sukses mengunci tiket ke babak semifinal. Marcelino Ferdinand CS sebenarnya menargetkan lolos sebagai pemuncak klasemen. Namun di pertandingan penyisihan grup A yang lain, Timnas Thailand sukses mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Dengan hasil itu membuat tim berjulukan Gajah Perang lolos sebagai juara grup A karena unggul dalam produktivitas gol dari Indonesia. Di sisi lain terlihat klasemen di grup B, saat ini Vietnam masih berada di puncak. Jika The Golden Star menutup babak penyisihan grup dengan mengalahkan Myanmar pada 3 Januari, maka mereka akan jadi lawan skuad Garuda di babak selanjutnya. Jelang bertemu kembali dengan anak asuh Park Hang-soo, Sinteyong memberikan komentarnya. Ia berjanji akan mempersiapkan tim untuk menghadapi duel yang akan digelar pada 6 Januari tersebut dengan maksimal. Apalagi laga semifinal leg pertama ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika skuad Garuda benar-benar bertemu Vietnam di babak semifinal, maka dipastikan pertandingan akan berjalan sangat ketat. Pasalnya, dua pelatih asal Korea Selatan tersebut saat ini tengah menjadi sorotan. Media asal Korea Selatan bahkan menyebutkan jika kedua sosok ini menjadi aktor penting dalam perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Laga ini akan semakin sengit karena Park Hang-soo akan meninggalkan Vietnam setelah Piala AFF 2022 dan Sinteyong mengincar gelar juara. Keberhasilan Timnas Indonesia melenggang ke semifinal Piala AFF 2022 harus dibayar mahal karena sang kiper harus mengalami cedera. Nadeo Argawinata mengalami cedera dan terancam akhiri perjalanan di turnamen tersebut. Kiper andalan Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengalami cedera hingga ditarik keluar lapangan dalam laga Indonesia versus Filipina pada Senin 2 Januari 2023 di Manila. Penjaga gawang milik Bali United itu berbenturan dengan kapten Filipina Steven Shark saat berusaha menghalau bola di udara. Ia sempat bertahan beberapa saat di lapangan sebelum Timnas Indonesia mencetak gol pembuka lewat Dendi Sulistiawan. Namun setelah para pemain merayakan gol tersebut, Nadeo terlihat terbaring kesakitan. Setelah mendapatkan perawatan dari tim medis, Nadeo pun divonis tidak bisa melanjutkan permainan. Raut wajah ex-kiper Borneo FC itu seketika tampak menangis saat berjalan keluar lapangan. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong lantas memasukkan Syahrul Trisna untuk menggantikan peran Nadeo Argawinata. Mengenai kondisi cedera yang dialami anak asuhnya, Sinteyong memberikan komentar. Sinteyong mengaku belum mengetahui secara pasti kondisi Nadeo Argawinata, kiper berusia 25 tahun tersebut. Senada dengan Sinteyong, Nadeo sendiri juga mengaku tidak mengetahui cedera yang ia derita. Hanya saja ia merasakan sesak nafas dan nyeri saat berjalan. Walaupun begitu, Nadeo berharap cederanya tidak terlalu parah sehingga bisa kembali mengawal gawang Timnas Indonesia di babak semifinal hingga final Piala AFF 2022. Sebagai informasi, laga Timnas Indonesia kontra Filipina berkesudahan dengan skor akhir 2-1. Dua gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Dendi Sulistiawan di menit 21 dan Marcelino Ferdinand di menit 43. Satu buah gol hiburan Filipina disarangkan oleh Jens
Marcus Rasmussen pada menit 83. Timnas Indonesia dan Thailand sejatinya sama-sama mengemas 10 gol dari 4 laga fase grup. Akan tetapi skuad Garuda kalah dalam hal selisih gol dari Thailand sehingga keluar sebagai runner-up grup A Piala AFF 2022. Dari Piala AFF 2022 kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor menjagokan Arsenal menang atas Newcastle United di pertandingan Liga Inggris pekan 19. Duel Arsenal versus Newcastle United sendiri akan digelar di Stadion Emirates pada Rabu 4 Januari pukul 2:45 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk The Gunners difavoritkan untuk menang, mengingat skuad asuhan Mikel Arteta itu sedang dalam tren positif. Saat ini Arsenal menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris yang belum terkalahkan saat bermain di kandang. Pertama, prediksi skor. Dua bursa prediksi skor sama-sama memprediksi jika Arsenal akan menang tipis atas Newcastle United dengan skor akhir 2-1. Saat ini Meriam London menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris dengan 43 poin. Martin Odegaard CS hanya kalah 1 kali dan imbang 1 kali dari 16 laga yang telah dijalani. Sementara The Magpies berada di urutan ketiga dengan 34 poin hasil dari 17 laga yang telah dimainkan. Dari 17 laga tersebut mereka mencatatkan 9 kali menang, 7 kali imbang dan 1 kali kalah. Sejauh ini Kieran Trippier CS menjadi tim yang paling sedikit kebobolan. Namun mereka selalu kalah saat bertandang ke Stadion Emirates di 10 pertandingan terakhir di Liga Inggris. Kedua, head-to-head Arsenal versus Newcastle United. 17 Mei 2022 Newcastle United menang telak 2-0 atas Arsenal. 27 November 2021 Arsenal menang telak 2-0 dari Newcastle. 2 Mei 2021 Newcastle kalah 0-2 dari Arsenal. 19 Januari 2021 Arsenal menang telak 3-0 dari Newcastle. 10 Januari 2021 Arsenal menang 2-0 dari Newcastle. Ketiga, prediksi susunan pemain. Arsenal kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Ramsdale, Ben White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Zinchenko, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli, Netia. Newcastle United kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Pope, Trippier, Schär, Botman, Danford, Longstaff, Guimaraes, Joelinton, Almiron, Wilson, Saint-Maximin. Keempat, statistik kunci Arsenal versus Newcastle United. Musim ini hanya Manchester City yang mendapatkan lebih sedikit tembakan tepat sasaran daripada Arsenal. Arsenal telah memenangkan 10 pertandingan Liga Inggris terakhir di kandang saat melawan Newcastle United. Arsenal akan bertanding melawan 4 tim lain di 5 besar dalam 6 pertandingan Liga berikutnya. Musim ini, Newcastle United kebobolan gol paling sedikit 11 di Premier League. Newcastle United tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan Liga Inggris terakhir. Terakhir kalah pada bulan September dari Liverpool dengan skor 1-2. Pelatih Everton Frank Lampard bertekad memberikan hiburan terbaik pada para pendukungnya di Goodison
Park, memberikan hiburan saat Everton menjamu Brighton and Hove Albion dalam pekan 19 Liga Primer Rabu 4 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Lampard ingin menghapus memori buruk setelah skuad Everton kalah beruntun sebanyak 2 kali di Goodison Park di ajang Liga Primer. Everton ditekuk Leicester City 6 November 2022 dan Wolverhampton Wanderers 26 Desember 2022. Mereka kemudian bangkit dengan menahan juara bertahan Manchester City 1-1 pada laga penutup tahun di Stadion Etihad. Gol Erling Haaland di menit ke-24 berhasil dibalas lewat gol Demian di menit 64. Saat ini The Toffees berada di peringkat 16 klasemen sementara dengan 15 poin. Posisi mereka sangat riskan karena hanya terpaut 1 poin dari Nottingham Forest di peringkat 18. Dan masing-masing berselisih 2 dan 3 poin dari Wolverhampton serta Southampton di peringkat 19 dan 20. Lampard bertekad membawa timnya ke papan tengah yang berarti menjauh dari zona degradasi. Ia akan membawa pendekatan yang sama seperti saat melawan City sebagai strategi untuk melawan Brighton. Pendekatan yang sama artinya mentalitas dan etos kerja menjadi standar dalam sepak bola. Menurutnya, Brighton adalah tim kuat, tim dengan penguasaan bola yang sangat bagus yang akan menghentikan permainan. Untuk menghindari hasil buruk, maka Everton harus memiliki etos kerja yang nyata dan disiplin dalam permainan. Sayangnya di laga ini Everton hanya bermain tanpa pemain gelandang Amadou Onana yang diskors setelah mendapat kartu kuning kelima musim ini saat laga kontra City. Anthony Gordon dan Jeremina akan dilihat lagi kondisinya setelah terkena demam. Adapun kondisi Mikel Keane meragukan setelah mengalami cedera lutut. Brighton memang sulit ditaklukkan jika sedang dalam performa terbaik. Oktober lalu mereka dengan meyakinkan menggulung Chelsea 4-1. Namun di kesempatan lain juga tampil buruk sehingga kalah 1-2 dari Aston Villa. Performa mereka yang naik turun membuat pelatih Brighton Roberto De Zerbi sampai pusing sendiri. Ia berharap timnya bisa tampil lebih konsisten untuk memuluskan misi menuju ke Eropa musim depan. Saat ini Brighton di peringkat 9 klasemen sementara dengan 24 poin dari 16 laga. Mereka terpaut 4 poin dari Liverpool di peringkat 6. Berikut ada perkiraan formasi pemain Everton versus Brighton and Hove Albion. Everton kemungkinan akan menggunakan formasi 5-3-2. Pickford, Patterson, Godfrey, Cody, Tarkowski, Mykolenko, Doucouré, Gay, Iwobi, Gray, Calvert-Lewin. Brighton and Hove Albion menggunakan formasi 4-2-3-1. Sanchez, Lamptey, Dang, Colwill, Estupinan, Caicedo, Gross, March, Lallana, Mitoma, dan Trossard. Tiga bursa prediksi skor menjagokan Manchester United akan menang atas Bournemouth di pekan ke-19 Liga Inggris. Pertarungan Manchester United versus Bournemouth akan berlangsung di Stadion Old Trafford pada Rabu 4 Januari 2023 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk The Red Devils difavoritkan untuk merengkuh 3 poin karena mereka sedang dalam performa yang baik. Manchester United berhasil menang dalam 3 laga beruntun di Liga Inggris. Kini Setan Merah akan mengincar 4 kemenangan beruntun saat melawan Bournemouth. Mereka juga cukup perkasa saat bermain di kandang. Sejauh ini pasukan Erik ten Hag telah mengumpulkan 16 poin dari 7 laga yang dimainkan di Old Trafford. Pertama, prediksi skor.
Ada 3 bursa prediksi skor yang sama-sama memprediksi Manchester United akan menang telak 2-0 atas Bournemouth. Saat ini Bruno Fernandes CS menduduki peringkat keempat Liga Inggris dengan 32 poin. Mereka menggeser posisi Tottenham Hotspur yang baru saja takluk dari Aston Villa dengan skor 0-2. Sementara Bournemouth saat ini berada di peringkat 15 dengan 16 poin. Berbeda dengan Manchester United, mereka justru mengalami 2 kekalahan beruntun di Liga Inggris dari Crystal Palace dan Chelsea. Kedua head to head. 4 Juli 2020, Manchester United menang telak 5-2 dari Bournemouth. 2 November 2019, Bournemouth menang tipis 1-0 dari Manchester United. 30 Desember 2018, Manchester United menang telak 4-1 dari Bournemouth. 3 November 2018, Bournemouth kalah tipis 1-2 dari Manchester United. Dan 19 April 2018, Bournemouth kalah telak 0-2 dari Manchester United. Ketiga, prediksi susunan pemain Manchester United versus Bournemouth. Manchester United kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1. De Gea, Wan-Bissaka, Martinez, Varane, Shaw, Eriksen, Casemiro, Anthony, Bruno Fernandes, Rashford, Martial. Bournemouth kemungkinan akan menggunakan formasi 5-3-2. Travers, Anthony, Smith, Kelly, Senesi, Zemura, Cook, Lerma, Rodwell, Solanke, dan more. Pelatih Bournemouth Gary O'Neill ingin mengulangi kenangan manis ketika timnya akan menghadapi Manchester United pada Liga Inggris pekan 19. Bournemouth akan bertandang ke markas Manchester United di Old Trafford pada Rabu 4 Januari 2023 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Saat itu pada musim 2015-2016, Gary O'Neill masih aktif sebagai pemain dan merumput bersama Norwich City. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sukses membantu Canaries mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 di Old Trafford pada Desember 2015. Gol Norwich pada laga itu masing-masing dicetak oleh Cameron Jerome menit 38 dan Alexander Tettey menit 54. Gary O'Neill, pelatih berusia 39 tahun itu, juga memuji kemampuan juru taktik setan merah Erik ten Hag. Menurutnya, ten Hag telah melakukan pekerjaan fantastis di Manchester United. Tim Manchester United dianggap tampak lebih baik ketika Ten Hag mengambil alih. Untuk diketahui, O'Neill telah memimpin Bournemouth selama 3 laga sebagai pelatih permanen di musim ini. Dikutip dari Sky Sports, ia menyetujui kontrak selama 18 bulan setelah menjalani 12 laga sebagai pelatih interim. Saat itu ia mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Scott Parker yang dipecat pasca menjalani beberapa laga dengan buruk, termasuk kekalahan telak 9-0 dari Liverpool di bulan Agustus. Ketika menjabat sebagai pelatih interim, O'Neill berhasil membawa timnya memperoleh 4 kemenangan, 4 kali imbang, dan 4 kekalahan dari 12 laga dan bertengger di posisi 14. Sayangnya ketika dipermanenkan, O'Neill justru belum memperoleh kemenangan. 2 kekalahan ia peroleh di Liga Inggris dari Crystal Palace dan Chelsea. Sementara 1 kekalahan lain didapatkan saat melawan Newcastle United di Piala Carabao. Namun O'Neill tidak mengeluarkan banyak alasan ketika ditanya mengenai performa timnya yang sedang menurun. Ia hanya berkata bahwa timnya akan memastikan hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Saat ini Bournemouth membutuhkan kemenangan untuk terus menjauhi zona degradasi dan merangkak ke papan tengah klasemen Liga Inggris. Sementara Manchester United akan memburu 4 kemenangan beruntun di Liga Inggris dan memantapkan posisinya di 4 besar.
Berikut ada bedah peluang untuk menjadi peraih juara di Liga Inggris 2022-2023. Hingga pekan ke-18 Liga Inggris rampung, Arsenal masih memuncaki klasemen. Kemudian disusul oleh Manchester City, Newcastle United, dan Manchester United di 4 besar. Berdasarkan data dari Squawka, persentase peluang tertinggi tim yang dapat menjadi juara Liga Inggris adalah Manchester City, Arsenal, Liverpool, dan Newcastle United. Namun, The Reds dan The Magpies memiliki peluang yang begitu kecil. Pertama, Manchester City. The Citizens memiliki persentase peluang juara tertinggi dibandingkan tim-tim lain, yaitu sebesar 57,82%. Saat ini mereka tengah berada di peringkat kedua dengan 36 poin, tertinggal 7 poin dari sang peringkat pertama, Arsenal. Pada 3 laga terakhir di Liga Inggris, pasukan Pep Guardiola itu tidak mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Mereka hanya memperoleh hasil 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Walaupun begitu, Manchester City diyakini bisa menyalip Arsenal dalam perburuan gelar juara pada musim ini. Kedua, Arsenal. Sejauh ini The Gunners tampil impresif di Liga Inggris. Mereka hanya menelan 1 kekalahan dan 1 kali imbang dari 16 laga yang telah dijalani. Persentase peluang mereka untuk menjadi juara yaitu 39,13%. Arsenal juga sukses menjadi tim kelima yang meraih 43 poin dari 16 laga di Liga Inggris. Ketiga, Liverpool. Liverpool telah mengalami peningkatan pasca memulai kampanyenya di Liga Inggris dengan tidak begitu baik. The Reds sukses menang di 4 laga terakhir di Liga Inggris. Saat ini mereka bertengger di posisi ke-6 dengan 28 poin, terpaut 4 poin dari Manchester United di peringkat ke-4. Mereka memiliki persentase peluang juara sebesar 2,20%. Keempat, Newcastle United. The Magpies masih bertahan di papan atas Liga Inggris. Kini Newcastle berada di peringkat ketiga dengan 34 poin. Sejauh ini Miguel Almiron CS baru kalah 1 kali dan mengalami 7 kali imbang dari 17 pertandingan. Untuk diketahui, Newcastle merupakan tim yang paling sedikit kebobolan, yaitu 11 kali. Kelima, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Chelsea. Manchester United memiliki peluang juara sebesar 0,44%. Performa mereka terus meningkat seusai mengalami kekalahan di 2 laga awal. Sedangkan Tottenham Hotspur yang kini berada di peringkat kelima dengan 30 poin memiliki peluang juara sebesar 0,08%. Dan peluang juara bagi Chelsea sebesar 0,03%. Jadwal bola malam ini hadir dari Liga Inggris dan Piala AFF 2022 yang menggelar sejumlah laga menarik mulai Selasa 3 Januari 2023 malam hingga Rabu 4 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan Liga Inggris maupun Piala AFF 2022 dapat disaksikan live di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun di 2 media streaming Indonesia. Liga Inggris pekan 19 menyajikan 4 pertandingan, termasuk laga kandang Arsenal dan Manchester United. Arsenal akan menjamu tim yang sedang naik daun, Newcastle United di Emirates Stadium. Ini menjadi tantangan Meriam London untuk menjegal laju tren positif Miguel Almiron CS. Sedangkan Manchester United dijadwalkan menjamu Bournemouth di Stadion Old Trafford. Pindah ke gelaran Piala AFF 2022 yang hari ini menjadi penentuan siapa lawan timnas Indonesia di babak semifinal. Penentuan lawan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Setelah grup A Piala AFF 2022 menyelesaikan seluruh
pertandingan, kini giliran 4 tim di grup B yang akan menentukan nasibnya. Juara grup B akan menghadapi Timnas Indonesia pada babak semifinal. Timnas Indonesia finish sebagai runner-up grup A setelah mengalahkan Filipina dengan skor tipis 2-1. Thailand yang menghadapi Kamboja juga menang dengan skor 3-1. Thailand dan Indonesia sama-sama mengoleksi 10 poin. Hanya saja Thailand berhak atas status juara grup A Piala AFF 2022 karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Dengan begitu Thailand akan berjumpa runner-up grup B, sedangkan Timnas Indonesia berhadapan dengan juara grup B di semifinal. Masih ada 3 negara yang berpeluang lolos ke semifinal dari grup B, yaitu Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Vietnam dan Singapura sama-sama mengoleksi 7 poin berkat 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Sedangkan Malaysia di posisi 3 dengan koleksi 6 poin. Pada laga terakhir sekaligus laga penentuan, Vietnam akan menghadapi Myanmar. Vietnam diprediksi mampu menuai kemenangan. Singapura meski unggul 1 poin atas Malaysia, mereka akan menjalani partai sulit. Hasil imbang sudah cukup, tetapi pastinya Malaysia akan memberikan perlawanan paling alot demi lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Berikut jadwal pertandingan bola malam ini mulai Selasa 3 Januari hingga Rabu 4 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Pertama Piala AFF 2022 Selasa 3 Januari 2023. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ada Malaysia versus Singapura dan Vietnam versus Myanmar. Kedua Liga Inggris Rabu 4 Januari 2023. Pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat, Arsenal versus Newcastle, Everton versus Brighton, Leicester versus Fulham. Lalu pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, ada Manchester United versus Bournemouth. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Selanjutnya akan ada Live Update Travel yang akan dipandu oleh Ariska Koirina. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang.